Pernah kepikiran nggak gimana caranya mobil self-driving itu bisa melihat jalan? Atau kok bisa sih ponsel kita mengenali wajah buat buka kunci? Nah, itu semua berawal dari satu konsep yang super fundamental, kemampuan komputer untuk melihat sebuah garis. Dan di pembahasan kita kali ini, kita akan bongkar rahasia di baliknya, satu persatu. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya sebuah mesin yang notabene cuma bisa lihat angka dan piksel, bisa mengidentifikasi garis tepi dari sebuah kursi, mobil, atau bahkan wajah manusia? Kok bisa? Nah, sebelum kita jauh-jauh ngomongin objek yang kompleks, komputer itu harus belajar dulu konsep yang paling dasar, paling basic, yaitu tepi. Ini nih, fondasi dari semuanya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud tepi itu? Gini deh, bayangin ada objek hitam pekat di atas latar belakang yang putih bersih. Garis batas di mana si hitam ketemu sama si putih, nah itulah yang disebut tepi. Ya sesimpel itu. Komputer pada dasarnya cuma nyari perubahan intensitas yang drastis kayak gitu buat ngegambar garis batas. Nah, yang bikin ini jadi seru, buat komputer, ternyata nggak semua tepi itu kelihatan sama loh. Tergantung kualitas gambar, pencahayaan, atau mungkin ada sedikit blur, tepi itu bisa muncul dalam berbagai wujud. Yang pertama ada yang namanya tepi langkah. Ini kondisi paling ideal, paling sempurna. Perubahan dari satu warna ke warna lain itu terjadi seketika, tajam banget. Kayak kita lagi jalan terus tiba-tiba di depan ada tebing. Jelas banget kan batasnya dan gampang banget buat dideteksi. Berikutnya, tepi bertahap. Nah, ini nih yang jauh lebih sering kita temui di dunia nyata. Gara-gara efek kayak blur atau resolusi gambar yang nggak setajam itu, perubahannya jadi lebih pelan-pelan, lebih gradual. Kayak kita lagi mendaki lereng yang landai, bukan lompat dari tebing. Dan yang terakhir ada tepi garis. Coba bayangin ada seutas kabel tipis di tembok. Nah itu dia. Ini adalah area perubahan intensitas yang sempit banget, di mana di kanan kirinya warnanya sama. Oke, kita udah tahu nih jenis-jenisnya. Terus gimana komputer nemuinnya? Secara matematis, ada dua strategi utama yang dipakai. Anggap aja kayak dua cara beda buat mendaki di landscape pixel ini buat nemuin si tepi tadi. Oke, mari kita bedah sedikit ya. Pendekatan pertama, pakai turunan pertama. Itu ibaratnya kita lagi ngukur seberapa curam lereng yang lagi kita daki. Makin curam, makin gede kemungkinannya itu adalah sebuah tepi. Nah, pendekatan kedua, pakai turunan kedua. Ini lebih pintar lagi. Dia nggak cuma nyari yang curam, tapi nyari puncaknya. Bayangin lagi daki bukit, puncaknya itu kan pas tanjakan berhenti dan mulai jadi turunan. Nah, komputer nandain titik puncak perubahan ini sebagai pusat tepi yang paling presisi. Terus, gimana caranya matematika tadi diterapin secara praktis? Para ilmuwan komputer udah ngebungkusnya ke dalam operator. Ini tuh kayak alat-alat khusus yang dirancang buat kerjaan ini. Anggap aja ini instrumen yang beda-beda, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling jagoan, yang paling populer dan serbaguna. Operator Sobel. Ini tuh udah kayak kuda pacunya dunia deteksi tepi. Apa sih yang bikin Sobel ini hebat banget? Jawabannya, dia cerdas. Waktu lagi mindahin gambar, dia nggak cuma lihat piksel di sebelahnya, tapi dia kasih nilai lebih ke piksel yang pas di tengah. Idenya simpel tapi jenius, piksel pusat itu pasti lebih penting. Trik sederhana ini bikin dia jadi lebih tahan sama noise atau bintik-bintik acak di gambar. Hasilnya, garis tepi yang jauh lebih bersih dan halus. Berikutnya ada Priwit. Anggap aja ini sepupunya Sobel, tapi versi yang lebih simple dan sedikit lebih ngebut. Priwit ini kerjanya mirip banget sama Sobel, tapi dia nggak pakai pembobotan piksel yang pinter tadi. Keuntungannya, ya jelas prosesnya jadi lebih cepat. Tapi selalu ada tapinya kan, dia jadi sedikit lebih rentan, sedikit lebih gampang ketipu sama noise dibandingin Sobel. Dan terakhir kita punya si paling senior, sang veteran, Operator Roberts. Ini salah satu yang paling tua dan yang paling kenceng larinya dari ketiganya. Roberts ini ngebut banget karena dia pakai kernel. Bayangin kayak jendela intip gitu yang ukurannya lebih kecil, cuma 2x2 piksel, dan dia cuma ngecek tepi secara diagonal, super cepat. Tapi ini juga kelemahan terbesarnya. Roberts ini yang paling sensitif sama noise, dan seringkali kurang akurat buat gambar-gambar yang rumit. Oke, jadi kita punya Sobel, Priwit, Roberts. Pilih yang mana dong? Nah, biar gampang, kita coba adu langsung aja semuanya. Nah, ini dia intinya. Seperti yang bisa kita lihat, semuanya itu soal trade-off. Butuh yang paling badak sama noise?
Udah jelas Sobel jagonya. Perlu yang paling ngebut, Roberts pemenangnya. Tapi ya itu, lihat ketahanannya sama Noise paling jelek. Prewitt, dia ada di tengah-tengah, ngasih keseimbangan yang oke antara kecepatan dan akurasi. Jadi nggak ada satu alat yang paling sempurna buat semua situasi. Yang ada cuma alat yang paling pas buat kerjaan yang spesifik. Jadi, sekarang kita udah ngerti gimana komputer belajar melihat sebuah garis. Tapi, jujur aja, ini baru langkah paling awal. Baru permulaan banget. Setelah nemuin semua garis-garis ini, tugas berikutnya kan menyatukan semua itu jadi bentuk, jadi objek, dan akhirnya benar-benar paham sama isi gambarnya. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya mesin melakukan lompatan dari cuma melihat garis jadi memahami dunia?